Shalom, pagi bersama tudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah, dibuat perpanjangan umur, dibuat pemeliharaan yang Kau berikan. Maka pada pagi hari ini sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu, sekalipun singkat tapi menjadi berkat buat kami. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu, Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang isi hati Engkau yang taruh dalam hati hamba yang kecil ini. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Rasul-Rasul pasal 28 ayat 17 sampai ayat 31. Nah, besok kita akan lanjutkan dalam kitab Roma. Kisah Rasul pasal 28 ayat 17 sampai ayat 31. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpa dengan hukuman mati. Tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Akan tapi mereka berkata kepadaku, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mahal ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang tentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangan Paulus. Paulus menerangkan dan memberi kesaksian pada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hari itu berlangsung dari pagi sampai sore. Hanya dapat diyakinkan oleh katanya, ada yang tetap tidak percaya. Maka beberapa pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya, pergilah ke bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Nanggap, sebab hati mereka itu telah menebal dan telinga berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Paulus memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Lihat pelayanan Paulus yang sedemikian gigih, yang sangat menarik pagi hari ini. Apa kata firman Tuhan? Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-23, tekannya pada ayat 24. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ketentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya.
Ia menerangkan dan memberi kesaksian pada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, dan ada yang tetap tidak percaya. Ada yang dapat percaya atau beriman, ada yang tidak. Jelas firman Tuhan. Firman Tuhan ada tanah yang berbatu, ada yang semak duri, ada yang tangir jalan, ada keras. Benih itu ditabur, tergantung tanah hati seseorang. Tergantung tanah hati seseorang. Benih bicara firman Allah yang ditabur oleh Paulus, ternyata ada yang menerima, ada yang tidak, bagaikan tanah yang keras. Dan Alkitab jelas, ada seorang penabur. Itulah firman Allah yang tabur dalam hati atau tanah manusia. Pinggir jalan jatuh, semak duri, ya, bahkan semak duri tanah yang baik, ya sangat tanah yang keras. Tergantung tanah hati seorang. Maka firman Tuhan sebagaimana Yesaya pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10 ini yang dikutip oleh Paulus menjadi kenyataan. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-27. Sebab hati bangsa itu telah menebal dan tinggal berat mendengar, dan mata melekat tertutup. Jelas hati kita, maka hati kita tidak izinkan, tidak membuka hati kita untuk mendengar suara Tuhan atau firman Tuhan. Firman itu jadi bagian tak ada di tanah yang berbatu, semak duri, tanah yang keras. Kalau tak mau dengan hati yang lembut, tanah itu benih akan tumbuh. Benih itu akan tumbuh. Benih itu akan tumbuh 30, 60, 100 tahun. Tergantung tanah hati seorang. Dan Alkitab menulis sebagaimana firman Alkitab, ya. Apakah firman Alkitab dikatakan? Dikatakan dalam firman Allah tadi pada ayat yang ke-27, 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, dan ada yang tetap tidak percaya. Kenapa banyak orang berat untuk ibadah? Kenapa banyak orang berat untuk datang ke gereja? Kenapa banyak orang berat untuk mengadakan mesbah pribadi? Karena hatinya, maka kunci rahasia hatinya. Dia punya gunakan otaknya, dia gunakan nalarnya. Tapi kalau kita membuka hati kita, izinkan Roh Kudus melembutkan hati kita, sehingga benih firman sebagai tanda dalam hati kita. Amin. Firman Allah perlu tertanda dalam hati kita dan bertumbuh 30, 60, 100 kali. Tapi kalau kita tidak mau untuk menunggu benih itu, perlu ditabur, ya, menabur sebagaimana Mazmur 126 ayat yang ke-6. Orang yang menabur dan jujur, orang menabur benih dengan mencucur air mata. Ingat, menabur benih dengan cucur air mata pula dengan sorak-sorai. Ya, banyak pengorban para hamba Tuhan mencucur air mata. Alkitab menulis, firman-Ku tidak lalu itu saja. Kau buka hati, satu ketika benih itu tumbuh, firman itu akan tumbuh. Dan apa yang dikatakan Tuhan, ya dan amin. Dia tidak pernah berubah sekarang sampai selamanya. Ingat, kalau Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Kalau buka jalan, Tuhan memberkati. Dan segalanya yang kita pertaruhkan semua kepada Tuhan. Amin. Biarlah kami punya hati, tanah hati yang bersih, tanah hati yang subur, supaya benih tanam dalam hati kami dan berbuah 30, 60, 100 kali kata. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Engkau tahu Allah yang peduli segala kebutuhan kami. Kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat,
dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Dan kami tetap bersyukur pada Engkau. Pandemi jadi endemi, ekonomi negara kami tetap diberkati Tuhan. Dalam hal politik, di ketenangan buat negara kami Indonesia. Saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.